nama aku Felisa Mediana Renata, kelas 9 dari SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Halo, perkenalkan, aku Naura Nadifa Akmal dari SMP Negeri 1 Kasihan. Di bimbel TE ini tuh per kelasnya itu nggak rame, jadinya kita tuh nyaman, tenang gitu suasananya, bikin kita jadi lebih fokus. Menurut aku, pilihan bimbel terbaik itu ada di TE karena membuat aku jadi lebih fokus dan kelasnya itu tenang, nggak terlalu ramai. Nah, jadi tuh dulu tuh bingung kan mau les di mana, akhirnya disaranin tuh sama teman di TE ini, akhirnya masuklah itu nyoba. Enak banget belajarnya, enak banget ngajarnya. Jadi materinya tuh mudah dipahami, terus pelajaran-pelajarannya tuh juga masuk nih pas dipelajari. Aku dulu sempat bingung cari tempat bimbel, ketemu sama bimbel TE yang bikin aku jadi optimis. Oh iya, aku juga tahu bimbel TE ini dari teman-teman sekolah. Pembahasan kisi-kisi di TE ini tuh bener-bener tepat, bener-bener pas sama ujian sekolah yang kita hadepin. Jadi tuh kayak cocok sama soal-soal yang akan kita kerjain gitu. Aku kalau mau ujian semester ada kisi-kisi, aku tanyain ke TE, terus sama tentornya dibikinin soal yang sama kayak kisi-kisi. Jadi hasil ujianku meningkat deh. Di TE ini juga kita bisa nanya tugas kapanpun, dimanapun. Jadi kalau misalnya kita punya tugas di rumah, kita nggak tahu cara ngerjainnya, kita nggak bisa gitu, kita bisa nanya ke guru TE via online atau bisa datang langsung ke TE-nya. Di TE ini juga ngasih bimbingan di luar jam les loh. Jadi aku kalau ada PR atau tugas yang belum paham, aku tanyain deh, tugasku jadi cepet beres. Perkenalkan, nama saya Nasyifa Eri Saibah, atau bisa dipanggil Syifa, saya dari sekolah SMA Negeri 7. Halo semuanya, perkenalkan aku Amelia Herdiana Putri, aku dari SMA Negeri 1 Kasihan. Hai, namaku Naila Tori dari SMA Negeri 1. Dari awalnya saya itu kelas 11, teman-teman saya udah mulai bimbel tapi saya belum. Di situ saya masih ngerasa bisa aja gitu. Terus sampai kelas 12 saya mulai bingung tuh. Awalnya saya tuh mau ke bimbel tapi kok harganya agak mahal. Jadi sampai 2 digit saya ngerasa kayak aduh kasihan sama orang tua saya. Terus akhirnya saya tanya-tanya temen di sekolah lain mau bimbel di mana gitu kan. Akhirnya saya dapat rekomendasi dari teman saya yang sekolah lain. Dia ngenalin saya sama bimbel TE ini. Dan di situ saya tahu kalau harganya terjangkau. Di situ saya langsung bilang ke orang tua saya tuh. Nah, di situ saya langsung minta ke sini dan daftar, akhirnya saya ketemu di TE ini. Awalnya aku muter-muter tuh cari bimbel yang bagus dengan harga yang terjangkau. Dan yang penting dekat dari rumah. Dan akhirnya kakak saya merekomendasikan bimbel Touch Education ini kepada saya karena dulu dia juga les di sini. Dan akhirnya saya jatuh hati dengan bimbel TE ini dan akhirnya saya langsung mendaftar. Karena sudah kelas 12 dan saya sendiri juga butuh bimbel, suatu hari saya dan bapak saya waktu pulang sekolah lihat tuh plakat bimbel TE. Akhirnya saya mampir dan bertanya-tanya tentang bimbel TE. Akhirnya bapak saya tertarik dengan bimbel TE karena ada pengajar yang dari UGM juga. Di bimbel TE ini pembelajarannya itu sangat ngebantu saya banget. Apalagi pas ujian semester tuh, saya di sini bimbel dan tentornya di sini tuh ngasih materi-materi atau kisi-kisi yang mestinya dan itu mesti banget keluar di ujian saya. Itu saya benar-benar kebantu banget di situ. Selain itu, tentornya di sini itu ngajarinnya asik dan asik itu menurut saya poin paling penting kalau bimbel. Dimana kalau misal tentornya nggak asik tuh saya bakalan ngantuk. Jadi tentor yang asik tuh juga penting ya. Terus di sini TE itu kelasnya terbatas. Kelasnya itu cuma antara 5 sampai 6 orang doang. Jadi saya jadi lebih fokus dan nggak rame orang itu. Waktu sebelum PAS, saya mengikuti bimbingan di luar kelas yang diberikan bimbel TE. Dari bimbingan tersebut, saya mendapatkan soal-soal yang tidak terduga.
tapi ternyata soal-soal tersebut keluar di PAS. Akhirnya saya bisa mengerjakan PAS dengan baik. Halo, namaku Ida Ayu Anggraini. Saya merupakan tentor kimia dan matematika di Bimbel Touch Education. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erning Dwi Aryani. Saya mengampu mata pelajaran UTBK dalam bidang literasi bahasa Indonesia di bimbingan belajar Touch Education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Irwan Darmawan. Saya mengampu mata pelajaran UTBK dalam bidang pemahaman bacaan serta menulis di Touch Education. Halo, perkenalkan, nama saya Marcella Indah Pawestri, akrab dipanggil dengan Kak Sela, admin dari Bimbel Touch Education. Oke, strategi pembelajaran di kelas saya biasanya saya akan terlebih dahulu mencari tahu tingkat kecerdasan dan tingkat pemahaman masing-masing siswa. Untuk siswa yang memiliki tingkat kecerdasan dan pemahaman yang lebih tinggi, biasanya akan saya berikan soal-soal pengayaan dan soal-soal HOTS atau High Order Thinking Skill. Dan untuk siswa-siswa yang memiliki tingkat kecerdasan dan pemahaman yang lebih rendah, biasanya akan saya bimbing secara bertahap dan secara perlahan supaya konsep dari materi pembelajaran itu dapat ditanamkan dan dipahami oleh siswa dengan mudah. Selain hal tersebut, saya juga sering memberikan PR atau pekerjaan rumah kepada siswa ketika diperlukan. Ketika siswa kesulitan terhadap suatu subbab tertentu, maka saya akan memberikan tambahan PR berupa soal-soal supaya dapat dikerjakan dan dapat dipahami lebih lanjut oleh siswa tersebut. Dasar mata pelajaran literasi bahasa Indonesia yaitu mencakup pemahaman dan pengembangan kemampuan berbahasa secara menyeluruh, baik secara lisan maupun tulisan. Tujuannya untuk membekali siswa dengan keterampilan yang diperlukan. Ada beberapa dasar utama yang menjadi fokus dalam mata pelajaran literasi bahasa Indonesia. Di antaranya yaitu pemahaman teks, kemudian keterampilan menulis, keterampilan berbicara, pengembangan kosakata, dan berpikir secara kreatif dan kritis. Untuk membantu siswa dalam memahami materi UTBK, khususnya dalam literasi bahasa Indonesia, tentunya diperlukan adanya strategi. Strategi yang diterapkan harus mendukung kemampuan siswa dalam memahami teks dan mampu menjawab soal dengan tepat. Ada beberapa strategi, diantaranya yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan membaca dan memahami teks. Yang kedua, strategi menyelesaikan soal literasi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, memberikan latihan soal secara berkala dan mengevaluasinya. Dan yang terakhir, mengembangkan rasa percaya diri. Pemahaman bacaan dan menulis atau yang biasa disingkat dengan PBM merupakan salah satu subtes dalam UTBK. PBM menguji kemampuan peserta dalam memahami bacaan serta kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di dalam soal-soal PBM, siswa ataupun peserta didik diminta untuk menentukan seperti judul, gagasan utama, kata baku, kalimat efektif, dan lain sebagainya. Strategi agar kalian bisa mengerjakan soal-soal PBM atau pemahaman bacaan dan menulis. Yang pertama, rubah mindset dulu, karena kita akan menemukan banyak sekali bacaan-bacaan di dalam soal-soal tersebut. Ubah mindset kita agar tidak mengeluh terlebih dahulu ketika melihat ataupun membaca soal-soal dengan bacaan teks yang sangat banyak. Karena apa? Apabila kita sudah memiliki mindset yang baik, kita pasti bisa mengerjakan soal-soal tersebut. Yang kedua, perbanyak kosakata yang bisa kita cari di dalam IYD atau ejaan yang disempurnakan. Itu akan memudahkan kalian ketika mengerjakan soal-soal PBM ini. Yang ketiga, mulailah fokus untuk membaca. Membaca boleh bisa dengan di dalam hati ataupun disuarakan dengan pelan-pelan. Semangat untuk para pejuang UTBK. Sukses selalu. Salam cerdas. Kepada seluruh siswa-siswi kelas 12 dimanapun berada dari jenjang SMA, SMK, dan MA di Yogyakarta pada khususnya, kami Lembaga Bimbingan Belajar Touch Education Yogyakarta memberikan paparan
pendampingan kepada seluruh siswa yang akan memasuki atau berkeinginan melanjutkan studi pada perguruan tinggi negeri tahun 2025. Implementasi yang kami buat serta-merta pada Bimbel Touch Education merupakan salah satu dukungan sarana dan prasarana untuk kalian bisa diterima di PTN Idaman. Nilai-nilai optimisasi yang kami berikan kepada program-program SNBT UTBK tahun 2025 sudah kami rancang secara detail, mulai dari pematangan materi dasar, penjabaran pemilihan jurusan, serta pendampingan secara psikologis. Harapan kami, nilai-nilai tersebut bisa meresap dan memberikan paparan penjelasan kepada siswa-siswi yang ingin memasuki jenjang PTN dapat diterima 100% dengan beberapa optimisasi sikap, attitude, akademik, serta pemilihan jurusan yang berkompeten. Banyak sekali siswa-siswi kelas 12 SMA, SMK, dan MA yang ingin mencapai PTN yang diidamkan. Oleh karena itu, bimbingan belajar Touch Education hadir dengan program unggulan SNBT UTBK tahun 2025 yang kami kemas sedemikian rupa untuk bisa memberikan fokus, kemudahan, serta penjaminan diterima di PTN idaman kalian. Pada jenjang kelas 12 SMA, SMK, dan MA sudah mulai memikirkan masa depan, salah satunya adalah pemilihan studi lanjutan. Tidak sedikit siswa-siswi seluruh Indonesia pada umumnya ingin masuk atau melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Kami, Bimbel Touch Education, berdasarkan dari siswa-siswi yang sampai saat ini mengikuti bimbingan di Bimbel Touch Education memberikan kontribusi pelayanan serta pendampingan kepada siswa-siswi kelas 12 SMK, SMK, dan MA untuk bisa mencapai dan diterima di PTN idaman. Hasil dari observasi serta implementasi, manajemen kami memberikan beberapa paparan bahwa selektivitas masuk perguruan tinggi negeri tidak segampang atau semudah yang dibayangkan. Tantangan setiap tahun, tipe soal, karakteristik, pesaing dari berbagai elemen perlu menjadi salah satu tolak ukur bagi siswa-siswi agar diterima di PTN idaman. Bimbel Touch Education mendampingi mulai dari mentalitas, pengarahan jurusan, serta kecerdasan akademik yang ada pada mata pelajaran atau mata uji pada seleksi SNBT UTBK. Kami bergerak di pendidikan non-formal membuka program SNBT UTBK sejak 12 tahun yang lalu. Dan kiprah dari setiap tahun, alhamdulillah kami mendapatkan kepercayaan serta mendapatkan nilai yang terus naik dari penerimaan siswa kami yang diterima di universitas negeri, terutama di universitas negeri yang berada di wilayah Yogyakarta. Dari harapan-harapan dan evaluasi yang terjadi selama belasan tahun ini, kami memberikan apresiasi kepada seluruh kinerja guru serta semua elemen keluarga besar Bimbel Touch Education karena dapat mensukseskan setiap tahun dengan grafik dan pencapaian yang maksimal kepada seluruh lulusannya. Siswa kami banyak diterima di Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Pembangunan Veteran Yogyakarta, dan UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta. Kami saat ini bekerja keras
seluruh siswa dari manapun berasal, dari latar belakang apapun, dari kesiapan dasar apapun, kami siap untuk mendampingi sampai diterima di PTN idaman mereka. Hal ini yang menjadikan Touch Education sampai saat ini alhamdulillah dipercaya banyak siswa-siswi untuk belajar di Bimbel Touch Education. Kami juga berkontribusi aktif terhadap nilai-nilai kemajuan dari bimbingan di era digitalisasi. Mulai dari bimbingan online, pendampingan secara online, dan juga kami memberikan kisi-kisi dari setiap ujian yang akan diujikan. Dukungan dari berbagai elemen, terutama dari sisi pengajaran, kami berikan beberapa tenaga pengajar yang profesional, yang berasal dari lulusan PTN ternama. Harapan kami memberikan sumber daya pengajar yang profesional, berkompetensi. Kami berkontribusi secara serius pada tahun 2025 SNBT UTBK untuk fokus memberikan pelayanan kepada seluruh siswa-siswi kami yang akan memasuki PTN UGM, PTN UNY, PTN UPN, dan PTN UIN yang skop lingkupnya berada di kota Yogyakarta. Mari kepada seluruh siswa-siswi di Yogyakarta pada khususnya, kami berharap segera bergabung Bimbel Touch Education agar mendapat peluang besar diterima berdasarkan keyakinan data grafik yang kami lakukan selama riset belasan tahun ini. Kami harapkan dan kami optimis kepada seluruh siswa yang saat ini juga sudah terdaftar di Bimbel Touch Education. Tahun 2025 adalah tahun emas bagi seluruh siswa dapat diterima di PTN idaman. Salam cerdas. Halo guys, perkenalkan nama aku Hafiz Fadila Putra. Aku dari SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Dan aku keterima di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada tahun 2024 melalui jalur mandiri. Nah, aku keterima di UGM ini karena aku mengikuti bimbel di TE. Saat aku di TE, mentor-mentornya itu seru dan santai dalam mengajarnya. Jadi pelajaran-pelajaran itu dapat dipahami dengan mudah. Pesan-pesanku untuk adik-adik yang lagi berproses, berusaha untuk masuk ke PTN ini, jangan pernah menyerah karena usaha kalian semua itu adalah investasi untuk masa depan kalian. Jangan takut gagal karena kegagalan itu adalah bagian dari kesuksesan kalian semua itu. Tetap semangat, terima kasih. Halo teman-teman semua, kenalin, nama aku Raihan. Aku dari SMA Negeri 1 Yogyakarta. Kebetulan juga aku alumni dari TE 2024 dan di sini aku sudah diterima di UPN Veteran Yogyakarta, Fakultas Teknologi Mineral, tepatnya di jurusan Teknik Geologi. Oke, untuk kesan di TE sendiri, untuk aku sih yang pertama di TE itu dari segi fasilitas, kemudian dari tentornya, dari materinya itu untuk semuanya bagus. Kemudian untuk materinya sendiri ketika diajarkan oleh Mas Mbak Tentor itu sangat mudah dipahami dan bisa langsung diaplikasikan ke contoh-contoh soalnya. Kemudian untuk tentornya sendiri Mas Mbak Tentor itu baik-baik, ramah, kemudian penjelasannya juga sangat mudah dipahami dari segi bahasanya, kemudian bisa langsung ditanyakan pada mereka mungkin contoh-contoh tentang soal, kemudian pertanyaan. Pesanku untuk adik-adik yang masih berproses di TE, tetap semangat, jangan mudah menyerah. Kalau capek boleh istirahat, capek itu wajar sih, tapi nanti kalau misal capeknya udah terbayarkan dengan masuk ke PTN impian, pasti bakal seneng juga, bakal happy juga. Dan tetap semangat, jangan malas, tetap rajin belajar, rajin latihannya. Semoga adik-adik semua, yang terutama yang masih di TE, bisa masuk ke PTN impiannya semua. Terima kasih.
Halo teman-teman semuanya, aku Haryo Caksono Haryadi dari asal sekolahnya SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Aku keterima di jalur SNBT di UIN Suka program studi sosiologi. Untuk adik-adikku semua, tetap semangat dan fokus belajar dan semoga keterima di PTN favorit kalian. Sangat membantu saya sampai di UIN sekarang ini karena bimbingannya mudah dipahami. Halo semua, kenalin aku Dewi Sinta Rahmawati, bisa dipanggil Dewi. Aku dari SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta dan aku lolos di UNY dengan jalur SNBT di Fakultas Bahasa Seni dan Budaya di Prodi Pendidikan Bahasa Jerman. Saat aku bimbel di TE, Tentora itu pada asik-asik dan cara pembawaannya itu sangat santai. Tentor-tentor di sana juga sangat membantu dalam pembelajaran, terutama saat mempelajari materi untuk SNBT. Pesan untuk adik-adik yang masih berjuang, jangan pantang menyerah, selalu giat belajar, beribadahnya juga harus rajin dan jangan dibawa stres. Halo semuanya, kenalin aku Ayesari Manur Laili, biasa dipanggil Yesa. Aku dari SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Aku diterima di UNY lewat jalur mandiri. Aku dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa Seni dan Budaya. Sewaktu aku bimbel di TE, tentornya tuh asik, baik, dan ramah. Waktu mengajarkan materinya pun mudah dipahami. Dan untuk adik-adik yang masih berjuang, tetap semangat ya, jangan pantang menyerah dan selalu berusaha buat ibadah selalu. Halo, kenalin, nama aku Jauza Rituhari Calya, biasa dipanggil Jauza. Aku dari SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Aku masuk UGM lewat jalur mandiri, dan sekarang aku kuliah di Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Bahasa dan Kebudayaan Korea. Selama bimbel di TE, itu seru banget, karena tentornya ramah, asyik, dan cara ngejelasinnya itu mudah banget dipahami. Terus juga, ruangannya itu ber-AC, jadi nyaman banget buat belajar. Dan pesan untuk adik-adik yang masih berproses, tetap semangat, dikencengin ibadahnya, jangan gampang nyerah, karena kalau kita berusaha dengan keras, pasti hasilnya juga bagus.